Halo. Jadi hari ini aku mau curly rambut pakai mousse-nya Macarizo. Ini katanya tuh bagus banget buat ngeholding si curly-nya itu. Dan ini rambut aku ini kan lurus banget gitu ya. Kalau kamu mau lihat. Jadi ini nggak diapa-apain, cuma cuci dan cuma di hair dryer aja. Hasilnya kayak gini, udah keringnya gitu, cuma aku pakein jendai aja. Biasanya kalau aku curly biasa itu dia tuh nggak tahan lama. Jadi misalnya aku mandi dan curly, terus jadi di jalan dan untuk sampai nyampe di tempatnya aja tuh udah loose lagi gitu keritingannya. Jadi kayak nggak kelihatan curly lagi. Nah sekarang kita coba, katanya ini bakal ngebuat catokan kita lebih tahan lama. Mungkin bagi yang penasaran dan nggak tahu gimana cara pakainya, kita lihat sama-sama. Pertama, nyalain dulu alat curly-nya kamu itu. Jadi yang punya aku nih panasnya di 300 derajat Celcius. Tapi aku kayak nggak usah pakai yang terlalu panas karena rambut aku ini bukan rambut cat atau gimana, dia kayak masih virgin hair, jadi takutnya terlalu panas. Tadi 280 ya, mungkin cukup. Jadi yang kita butuhin itu yaitu alat curly-nya ini. Pastiin dulu dia panas banget sebelum kamu pakai. Ini aku pakai yang ini. Mousse-nya atau apa sih bacanya, nggak ngerti pak si mousse-nya ini. Aku pakai yang merek Macarizo warna hijau. Ini volumizing stronghold katanya. Dan jepit atau ini kebanggaan aku adalah jendai. Dimulai di awal, aku bakal nge-section rambut jadi kanan dan kiri kayak gini ya, sampai ke belakang juga. Kita section lagi di atas bawahnya gitu ya. Aku biasa langsung aja diikat kayak gini. Gini aja. Section atas bawah dan kanan kiri. Patokannya udah panas. Pertama kita ambil dulu si mousse-nya, dikocok dulu. Ini bentuknya kayak gini nih guys. Jadi kayak bakal kayak gini nih yang keluar. Nah kalau kamu mau nuangin ini kayak kamu harus kocok dulu dan dipencetnya posisi kayak gini ya, kebalik. Kalau posisinya nggak kebalik dia tuh suka nggak keluar. Terus kita, kalau aku sukanya dikiniin aja di tangan, dihilangin busanya. Abis dihilangin busanya langsung aja kita elus-elus rambut kita sendiri. Kalau aku nggak suka langsung kayak ngasih mousse ke semua rambutnya ya, kita kayak aku sukanya ngasih ke bagian rambut yang emang udah mau kita catok gitu. Soalnya bikin lengket kalau langsung semuanya, kayak gengges aja gitu guys. Mari kita curly sedikit-sedikit. Nah ini biasanya aku diemin minimal 10 detik. Kalau kurang dari itu udah pasti nggak akan jadi curly-nya, nggak akan kelihatan apa-apa, cuma kayak rambut kusut malahan. Jadi sabar, diemin dulu kayak gini. Kalau aku ada rencana keluar atau hangout dan aku lagi hari itu lagi kepengen make rambut curly kayak gini, itu udah pasti waktu untuk aku siap-siap tuh bakal lebih lama, bisa 1 jam lebih. Sedangkan kalau aku pakai catokan biasa itu ya aku nyatok cuma 5 menit karena udah biasa banget gitu. Ini kita buka, nanti kita pelan-pelan. Nah ini jangan disisir sih, karena sepengalaman aku kalau disisir langsung ini bakal ngelos, jadi nggak bagus. Tips-tips yang aku ngomongin ini based on my experience aja ya, kayak berdasarkan pengalaman aku sendiri dengan rambut aku sendiri ya. Ini jadi jangan disisir. Udah diemin aja dulu, kita taruh belakang ke bagian-bagian yang berikutnya. Kalian sering gak sih ngerasa, buat kalian yang rambutnya lurus, kalau ngelihat cewek yang curly atau enggak dia bener-bener emang curly natural, itu lo tuh sirik banget, kayak lo tuh cantik banget, woy, rambut lo tuh bagus banget gitu kalau ngeliat mereka. Ya mungkin ini kayak pepatah orang bilang kalau rumput tetangga akan selalu lebih hijau, itu menurut gue bener sih. Karena
kalau gue ngobrol sama temen gue yang rambutnya itu curly alami atau keriting gitu, malah dia bilang kayak gue pengen banget rambut lurus kayak lo. Jadi ya kita bersyukur aja ya. Jadi kita turunin lagi kayak gini guys. Ini kayak yang kurang lama gue catok nih, jadi kayak gini, kayak beda banget kan sama yang sebelumnya. Jadi ini mau gue ulang lagi. Dan sebenarnya saat gue beli kerlian ini nih, kayaknya gue agak salah sih untuk di ukuran diameter si rollnya. Kayaknya ini agak kegedean buat gue. Harusnya mungkin yang agak lebih kecil. Kalau nggak salah gue waktu itu beli yang diameter 38 mm. Nanti gue cek ya. Jadi ini lebih lama banget, ngabisin waktu banget, tapi gue tuh selalu suka gitu kalau rambut gue curly saat gue keluar. Cuma the effort is usahain kayak lo kalau mau nge-curly itu emang harus ngambil rambutnya tuh kecil sedikit-sedikit gitu loh. Saya kalau gede, bagian rambut lo yang terkena sama si rollnya ini gak banyak atau gak semuanya gitu. Jadi yang bagian tengah-tengahnya bisa jadi itu gak kena panasnya, dan itu bakal bikin curlyan lo itu makin lebih cepat ngelos lagi. Emang harus sabar, karena kalau nyatok gue itu biasanya ngambil bagian rambutnya tuh yang lebih besar-besar itu biar lebih cepat ya kan. Jadi kayak lo do your hair tuh faster gitu dibandingkan lo ngambil sectionnya tuh kecil-kecil. Tapi percayalah guys, untuk curly ini lo wajib kudu fardu ain ngambil section yang kecil-kecil, karena nggak akan jadi. Gue sih lagi nungguin laki gue balik ya. Ini nih udah jam 12 teng, tapi laki gue belum balik karena hari ini dia itu kerja di luar kota, dia ke Bandung dan sekarang lagi perjalanan balik ke Jakarta. Ya gue karena lagi gabut aja dan ya udah pengen aja bikin. Jangan lupa 10 detik minimal. Kalau lo mau lebih bagus lagi dan lebih matang lagi ya bisa jadi 20 detik per section. Tapi itu effort banget gak sih guys? Ini bagus banget, bakal bagus banget. Jadi memang ya usaha itu memang tidak akan mengkhianati hasil. Kalau usaha lo lebih keras biasanya hasil lebih bagus ya kan? Oke, udah mateng. Tuh, lihat guys, ini kayak gue nge-curly 20 detikan dan bagus banget tuh. Tapi ya udahlah, sesuai kemampuan dan kesabaran lo aja ya guys. Jadi untuk orang-orang yang kesabarannya tipis-tipis tuh mending lo nggak usah bikin curly sendiri di rumah. Kayak lo ke salon aja deh, gak perlu gini. Tapi kalau aku kan orangnya emang suka gitu, suka dan gak jelas. Ya udah. Jadi kalau gabut kayak gini aja, kita eksperimen, mencoba hal-hal baru. Walaupun ya gue tahu make up ataupun hairdo gue tuh ya nggak terlalu oke banget lah. Tapi ya udah deh, yang penting nggak buruk. Yang penting kita pede. Sebenarnya gue belum pernah bikin video kayak gini durasi panjang sambil ngomong sendiri. Jadi gue nggak tahu harus ngomong apa. Dan gue sebenarnya dari tadi mikir kayak gue harus ngomongnya gue atau aku ya. Menurut kalian mendingan mana? Gue atau aku? Kalau gue sehari-hari menyebut diri gue itu dengan panggilan yang berbeda-beda gitu. Kalau sama teman-teman ngomongnya gue. Kalau sama teman-teman lama biasanya itu kita. Kayak di sini orang Cirebon pasti tahu banget kalau nyebut dirinya itu bukan saya atau aku tapi kita. Itu orang Cirebon. Ya kan? Kalau sama laki gue ngomongnya aku. Kalau ngomong sama orang tua pakai nama sendiri kayak Cika gitu. Ya gue tahu itu aneh, tapi kan ini kan buat sama orang tua aja. Itu kan kayak apa ya, menganggap diri kita itu selalu menjadi anak kecil di depan orang tua kita. Gak sukanya kalau ada yang jatuh. Ini kita bagi lagi ya section berikutnya. Jangan banyak-banyak, ingat
nanti nggak jadi, kayak nanti effort lo sia-sia, mampus. Lanjut, jangan pelit-pelit, agak banyak aja. Pasti rambut lo itu bakal basah saat lo tuangin kayak gini. Cuma nanti dia saat keringnya oke kok, menurut gue masih oke. Kalau misalnya belum basah, kata gue sebenarnya tambahin lagi karena nanti nggak ngehold. Sebenarnya tuh si mousse Macarizo itu bisa langsung lo tuang gitu ke rambutnya. Cuma gue nggak suka, takutnya dia jatuh-jatuh dan lengket gitu. Jadi gue lebih suka ke tangan dulu aja karena nggak akan membuat perbedaan kok. Dan nggak usah lo kasih terlalu banyak di bagian akar sini ya, karena bakal nggak enak banget untuk di bagian kulit kepala. Jadi cukup dari tengah batang rambut lo sampai ke ujung rambut itu udah cukup banget. Tadi gue liat di sosmed kalau si Rizky, kalau sama Rizky udah sekolah guys, Rizky udah dako, lucu banget, udah gede. Ini kayak gue rasa nih maskara bawah mata gue kurang. Udah lah ya, ntar lagi nih, pegang aja terus sampai tangan lo pegal. Kalau udah lepas pelan-pelan. Nah, lucu banget. Lanjut. Kalau untuk arah nyatoknya, gue tuh emang suka dibolak-balik sih guys, kayak bodo amat mau kemana aja. Cuma sepengalaman gue ya, kalau misalnya arahnya memang kayak beda-beda gitu, dia malah nambah volume gitu ke rambut lo, terutama untuk rambut lo yang tipis kayak gue. Maksudnya rambut gue tuh nggak tipis-tipis banget, tapi dia nggak tebel gitu. Jadi styling rambut curly gini, gue nggak suka yang kayak keluar semua atau ke dalam semua gitu, kayak ya udah random aja. Itu malah bikin more volume gitu untuk rambut gue. Cewek rambut basah gini udah kayak kucing kehujanan gak sih? Enggak banget, pokoknya rambut tuh emang effortnya paling lama buat gue. Jadi kayak gue tuh males banget keramas setiap hari karena capek. Lo harus keramas, sampo, conditioner, bla bla bla, terus udah gitu lo harus hair dryerin. Apalagi kalau rambut lo panjang dan tebal, hair dryer itu bisa bikin capek gak sih? So disitu kayak gak cukup di hair dryer doang, kadang lo tuh pengennya tetap harus styling setiap habis keramas ya. Nah gue tuh ya sebenarnya rambut gue tuh hitam pekat banget gitu. Cuma mungkin ini ada sisa-sisa cat-cat dulu yang dark brown itu, tapi kayak tinggal di sini-sini aja sih. Nah, ini aja gue udah makan waktu 20 menit. Dan ini kayak baru mungkin 50% ya dari rambut gue. Kan lama banget kan? Apalagi waktu awal gue baru belajar, lamanya lama banget coy. Nah ini kita taruh dulu ke belakang. Kadang kalau gue lagi nggak curly rambut kayak gini, gue tuh pengen menyerah gitu, pengen banget. Kalau udah di tengah-tengah kayak gini, gue pengen banget menyerah kayak, tapi apa nggak kayak orang gile, sebelah keriting sebelah lurus. Jadi barusan gue itu udah pernah belajar apa sih teori-teori tersebut di saat gue lagi kuliah S1 psikologi. Cuma training ini kayak untuk nge-refresh memori gue, dan gue suka sih kelas trainingnya, pesertanya dari seluruh Indonesia gitu, dan mereka itu berbeda-beda profesi. Ini pokoknya jangan disisir dulu ya, jangan disisir. Gitu lah guys, jadi cewek thin plan, pengen curly tapi males bikin, pengen kurus tapi nggak mau diet ya kan. Begitulah menjadi wanita ya, kakak-kakak, abang-abang, om-om, pak-pak, emas-emas, wajarin aja gitu ya, diwajarkan saja.
Kayak lo semua yang terobsesi sama rambut lo sendiri di sini siapa? Pasti hampir 70% lebih gak sih semua cewek tuh obses sama rambutnya, pengen rambutnya lebih sehat, lebih bagus, lebih cetar ya kan? Dan gue salah satunya. Tapi gue males keramas karena effort banget sama keramas, apalagi rambut gue sampai panjang. Jadi tahun 2020 itu rambut gue pernah pendek ya segini, ya segini apa di bawah dagu 5 sentian gitu. Dan itu tuh enak banget kayak lo mau keramas kapanpun lo ngeringinnya cepet. Dan saat itu gue gak butuh catokan karena rambutnya abis dehydrated ya udah kaki aja gitu. Kalau panjang tuh ya gini nih. Tapi gue lagi bosan rambut pendek, gimana dong? Tuh, ini udah keritingnya lucu kan? Kelihatan gak sih? Ini baru ya, sedikit lagi. So banyak sabar, nikmati prosesnya, oke? Kalau kalian gak sabar, kedebak-kedebuk selagi nyatok rambut kayak gini nih, biasanya apa coba yang terjadi? Biasanya tangan lo bakal ngenain tuh catokan kalau lo buru-buru. Jadi sabar, oke? Sabar. Gini. Jangan lupa sebelahnya. Kalau lo kayak lebih suka hairdo dulu atau makeup dulu? Kalau gue sih lebih suka makeup dulu ya. Capek juga guys. Gue lapar lagi. Mana dong? Lucu. Gue ponakannya Savana, sayangku cantikku, dia rambutnya itu naturally curly-nya gantung itu kayak rambut idaman gue sepanjang masa. Dia akan tahu kayak masih ya enggak ya sok aja. Tuh lihat yang ini keritingnya udah lucu banget kan. Nah tapi ini belum selesai pokoknya lo selesaiin dulu semuanya, lo keritingin dulu semua rambut lo ini, nanti ada step selanjutnya, oke? Kalau ikutan orang lagi, lo ikutin orangnya kayak bisa tidak punya karakter yang kuat, lo tuh hanya ikut-ikutan. Jadi kayak kalian ini ya, lo coba ya, terus nggak cocok ya udah kalau saya maksain pakai. Lucu tuh. Ini tinggal bagian topnya aja, lucu banget kayak gini juga. Boleh nggak berhenti aja? Boleh. Oke, semangat. Gue paling sebel sih sebenarnya kalau udah bagian di atas kepala kayak lebih fragile gitu ya. Kalau dari bagian top of my head itu kan kayak udah bagian akhir-akhir ya, gue juga udah capek sih, udah bosen sebenarnya. Nih kalau misalnya kayak lo langsung taruh ke rambut tuh kayak gini ya bisa, tapi kebanyakan ya. Ini apaan lagi merah-merah gatel, fuck. Tuh, ya sudah curly, sedikit lagi. Aku nggak tahu deh mau diapain. Oke. Ini kan. Terus kayak tinggal lo
sisir pakai tangan karena gue gak punya sisir dan gue gak sisiran tangan waktu itu kontok. Aku tadi kalau disisir pakai kontok itu macam kok ini sisir banyak banget sih kontok itu. Ini sudah jadi guys. Kalau kayak rambut lo udah mateng, udah jadi, ini kayak lengketnya tuh akan hilang dan kayak rambut sehat biasa gitu. Dan ini bakal lebih awet dibandingin lo nggak make Rizzo ini, terus jadi kayak lebih bervolume. Itu guys, jadi coba kalian coba, atau mungkin ada tips-tips lain untuk bikin rambut lo lebih cetar, bisa bagi-bagi info. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.